terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, sekelompok mahasiswa yang menerima beasiswa dari sebuah lembaga aktif menjalin komunikasi dan tergabung dalam sebuah komunitas bernama Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Berbagai program kegiatan pun mereka lakukan bertujuan memberikan dampak positif kepada orang lain sekaligus meningkatkan potensi dan kapasitas diri. Lantas apa saja kegiatannya dan bagaimana dampak positif yang dirasakan warga sebagai sasaran kegiatannya? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu Raihan Khan selaku Ketua Umum GENBI Komisariat UIN Alauddin Makassar. Selamat pagi Raihan. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, saya sapa juga ada Nurul Fadia selaku Pengurus GENBI Komisariat UIN Alauddin Makassar. Selamat pagi Iya, Nurul. pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai komunitas yang namanya Generasi atau GENBI seperti itu ya. Nah mungkin saya ke Rehan terlebih dahulu. Bisa diceritakan bagaimana sih perjalanannya sampai sebelum ini, sebelum masuk ke GENBI, Rehan ini ternyata merupakan penerima beasiswa. Nah bisa diceritakan langkah-langkah yang diambil sampai akhirnya bisa menerima beasiswa ini, Rehan? Baik, terima kasih Kak. Adapun langkah-langkah yang saya lewati sebelum menerima beasiswa ini tentunya kami memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu Kak. Di mana syarat-syaratnya itu berupa nilai akademis maupun pelengkap-pelengkap lainnya seperti sertifikat perlombaan ataupun hal-hal yang mendukung di persyaratan yang disediakan oleh pihak Bank Indonesia Kak. Oke, bisa diceritakan juga ini beasiswanya seperti apa tipenya, Rehan? Jadi beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia Kak kepada kami itu berupa fresh money istilahnya Kak. Dalam artian kita diberikan uang untuk kebutuhan akademisnya kita Kak, untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan kami sebagai mahasiswa Kak. Oke, saya ke Nurul kalau gitu. Kalau tadi Rehan sudah bercerita sedikit soal pengalamannya. Kalau Nurul, bagaimana sih kemudian pengalamannya sampai akhirnya menjadi penerima beasiswa, Nurul? Pengalamannya itu yang pertama saya dapat informasi dari Instagram. Terus saya lihat kembali, cari tahu kembali ini sebenarnya beasiswa apa. Terus saya cari tahu syarat-syaratnya dan yang utama itu yang diperhatikan itu nilai IPK-nya. Jadi yang saya siapkan itu yang pertama-tama dari semester 2 saya mulai atur nilai saya supaya nanti IPK-nya bisa mencukupi untuk menjadi syarat mendapatkan beasiswa ini. Terus saya juga melengkapi berkas-berkas lain dan alhamdulillah untuk di penyeleksian berkasnya itu saya lolos. Terus ada lagi sesi wawancara yang sesi langsung wawancara, yang langsung diwawancara dari Bank Indonesia dan alhamdulillah juga saya bisa lulus. Jadi selain penyeleksian berkas, ternyata juga ada seleksi wawancara yang dilakukan ya. Ini Rehan mungkin bisa bercerita seberapa sulit sih sampai akhirnya bisa nerima beasiswa ini, seperti apa jatuh bangunnya Rehan? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, begitu pun yang disampaikan oleh pengurus saya Kak. Jadi kita sebelum menerima beasiswa kita perlu mempersiapkan nilai akademisnya kita atau IPK-nya Kak. Nah karena syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia itu Kak cukup sulit untuk dipenuhi oleh semua mahasiswa Kak. Seperti aktif dalam berorganisasi itu juga merupakan salah satu penilaian lebih dalam menerima beasiswa ini Kak. Nah terkait dengan wawancaranya Kak, ini cukup unik karena dari pihak Bank Indonesia itu yang mewawancarai kami bukan dari Bank Indonesia-nya Kak, tapi dari psikolog yang
sewa oleh Bank Indonesia Kak untuk mewawancarai kami secara langsung. Jadi apapun gerak-geriknya kami Kak, tentunya akan menjadi penilaian dari psikolog itu dalam menentukan apakah kami lolos untuk menerima beasiswa ini Kak atau tidak. Oke, jadi ini menjadi merupakan tantangan khusus ya, karena bukan dari Bank Indonesianya langsung yang melakukan wawancara, tapi ternyata melalui psikolog. Jadi ini segala gerak-gerik yang dilakukan oleh Raihan ataupun Nurul ketika sesi wawancara ini sangat terpantau seperti itu. Ya, betul. Nah, kalau buat Nurul mungkin bisa diceritakan tips and trik kemudian buat teman-teman lain sesama mahasiswa yang juga ingin mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia, apa yang harus mereka perhatikan, Nurul? Yang perlu diperhatikan itu yang pertama tadi ya, nilai akademisnya yang perlu kita siapkan untuk mendaftar di beasiswa ini. Terus banyak-banyak cari pengalaman berorganisasi juga, karena kan kita menerima beasiswa ini kan ada syaratnya untuk aktif berproker atau berorganisasi. Jadi kita harus cari-cari dulu pengalaman untuk berorganisasi. Jadi salah satu tipsnya adalah selain menyiapkan nilai IPK semaksimal mungkin, juga harus rajin berorganisasi seperti itu ya. Nah, mungkin informasinya bisa dapatkan dari mana nih beasiswanya, Raihan? Dan mungkin buat yang tertarik, bisa tidak dikasih bocoran berapa sih fresh money yang didapetin untuk membantu kemudian akademis dari Raihan dan Nurul? Silahkan. Kalau terkait dengan penginformasian pembukaan beasiswa ini Kak, biasanya akan diinformasikan langsung dari Bank Indonesia atau kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia Sulawesi Selatan Kak, di Instagramnya maupun media-media lainnya. Begitupun kami dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar akan terus serta dalam mendistribusikan informasi terkait dengan penerimaan beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait beasiswa Bank Indonesia, teman-teman bisa follow Instagram kami Genbi UIN. Oke, nah tadi belum dikasih bocoran nih, kira-kira berapa sih fresh money yang bisa didapetin sama teman-teman kalau akhirnya setelah proses panjang jatuh bangun bisa lulus mendapatkan beasiswa ini, Raihan? Ya betul Kak, dalam artian kita sudah berusaha mempersiapkan segala macam syarat dan seleksiannya Kak, tentunya itu sangat terbayarkan Kak. Dalam artian beasiswa yang kita dapatkan itu nilainya sebesar 12 juta rupiah Kak. Oke, 12 juta rupiah ini didapatkan per semester atau per tahun atau seperti apa, Raihan? Ya, jadi pencairan 12 juta yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia ini Kak, kita dapatkan setiap semesternya Kak. Dalam artian beasiswa ini cukup unik Kak, karena tidak seperti beasiswa-beasiswa lainnya yang dari semester awal hingga semester akhir atau penyelesaian masih mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswa ini batasnya 1 tahun saja Kak. Dan maksimalnya itu 2 tahun. Itu pun jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa di tahun keduanya Kak, harus mengikuti seleksi awal seperti teman-teman mendapatkan beasiswa di tahun pertamanya. Jadi teman-teman yang mendapatkan beasiswa di tahun pertama juga mengikuti seleksi seperti teman-teman lainnya yang belum mendapatkan beasiswa Kak. Jadi bukan berarti kalau misalnya sudah seleksi yang kedua kali jadi lebih mudah ya, malah sama aja segitu dengan seleksi yang pertama kali. Betul, nah, Kak. Saya ke Nurul kalau gitu. Kalau tadi dikatakan sangat ketat, boleh dikasih bocoran tidak berapa sih jumlah mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima itu berapa, Nurul? Mungkin bisa dikulik-kulik lagi nih ingatannya. Setahu saya untuk pendaftar dari kampus UIN Alauddin itu ratusan ya Kak, iya ratusan pasti. Karena kan kita tahu ini kan Bank Indonesia dan yang diterima itu cuma 75 orang atau 80 orang saja. Jadi betul-betul sangat jauh, ketat seperti itu ya, ketat. Dari ratusan orang dikurasi menjadi kurang lebih yang menerima hanya 75 orang saja. Dan salah satunya adalah Raihan dan Nurul yang sangat luar biasa. Nah, kita juga akan membahas banyak mengenai Genbi, saudara, karena ternyata Nurul dan Raihan ini merupakan bagian dari komunitas Genbi. Seperti apa detailnya? Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa,
Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama juga dengan Raihan dan Nurul dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Saya ke Raihan terlebih dahulu sebagai ketua. Bisa dijelaskan buat pemirsa yang menonton dan belum paham Genbi itu apa secara detail seperti apa, Raihan? Ya, terima kasih Kak. Jadi jika kita berbicara terkait dengan komunitas generasi baru Indonesia itu Kak, pada intinya kami merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke. Jadi orang-orang seperti yang disampaikan tadi oleh pengurus saya, kami yang menerima beasiswa sebanyak 75 orang itu otomatis sudah berkecimpung dalam komunitas ini Kak. Oke, wajib gitu ya? Wajib Kak, karena dalam salah satu syaratnya itu juga Kak, syarat berkasnya, kami diberikan, kami perlu memenuhi persyaratan di mana kami wajib aktif di komunitas ini. Bahkan kami terdapat landasan hukumnya Kak, karena kami menggunakan materai dan kemudian kami tanda tangani berkas itu. Jadi Genbi ini atau Generasi Baru Indonesia merupakan komunitas yang di dalamnya itu adalah orang-orang penerima beasiswa Indonesia ini ya. Betul, Kak. Oke, saya ke Nurul. Lantas Nurul berperan sebagai apa di Genbi ini, Nurul? Jadi saya berperan sebagai pimpinan salah satu deputi yang ada di Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Jadi saya berperan sebagai sekretaris deputi kesehatan. Kinerjanya apa saja, Nurul? Kinerjanya saya mengarahkan teman-teman staf di deputi kesehatan untuk menjalankan suatu program kerja. Oke, menjalankan suatu program kerja. Lantas program kerja apa saja yang diusung oleh Genbi, Raihan? Baik Kak, untuk program kerja di periodenya kami 2024-2025, Alhamdulillah kami berhasil mengusung 24 program kerja Kak, di mana setiap tahunnya kami berupaya untuk melihat potensi-potensi atau peluang-peluang yang bisa kita jadikan sebagai kita inisiasikan untuk membuat program kerja, karena program-program kerja yang kami usung Kak tentunya didukung oleh pihak Bank Indonesia sendiri Kak. Oke. Secara teknis dan secara konkret apa 24 program, mungkin bisa dijelaskan beberapa diantaranya yang utama, Rehan? Terkait 24 program kerja itu Kak, kami di Genbi terdapat 7 deputi Kak. Oke. Dan ini dibagi dua kategori, deputi internal dan deputi eksternal. Ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh pengurus saya, yang salah satu pimpinan deputi internal, dia merupakan deputi kesehatan Kak. Di mana deputi kesehatan itu terdiri dari deputi internal itu terdiri dari 4, yaitu deputi lingkungan hidup, deputi kesehatan, deputi kewirausahaan, dan deputi pendidikan. Kalau deputi eksternal Kak, itu terdiri dari 3, deputi pengembangan sumber daya manusia,
Deputi Multimedia Management, dan Deputi Public Relation, Kak. Oke, nah apa saja yang konkret yang sudah dilakukan di lapangan, Rehan? Berhubung kami ini masih baru-baru dilantik, Kak. Masih belum banyak program kerja yang sudah kami laksanakan. Kecuali yang baru-baru ini telah kami laksanakan, Kak. Salah satu program kerja pemberdayaan masyarakat yang namanya Konfis Sehat Berkunjung yang diusung oleh Deputi Kesehatan, Kak. Di mana Deputi Kesehatan ini melihat kondisi-kondisi atau peluang-peluang yang ada di lingkungan masyarakat, Kak. Karena kepada dasarnya yang merupakan Deputi Pemberdayaan otomatis kami perlu melibatkan masyarakat di dalam program kerja kami. Nah, kemarin saya dengar-dengar sudah berkunjung ke Pulau Lelai. Betul, Kak. Nurul, ceritakan sedikit mengenai apa sih yang dilakukan di sana? Jadi yang kita lakukan di Pulau Lelai itu kegiatan kami Konfiset Berkunjung itu tujuannya untuk memberikan informasi kesehatan untuk masyarakat di sana. Bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Terus kami juga menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Seperti cek tekanan darah, cek gula darah, dan cek kolesterol. Bagaimana kemudian tanggapan masyarakat di sana, Nurul, dengan adanya kegiatan ini? Alhamdulillah tanggapan masyarakat di sana sangat positif, dan mereka juga sangat menerima kami dengan baik, terus sangat antusias dengan cek kesehatan yang kami lakukan dengan memberikan juga informasi tentang kesehatan. Oke, nah kemudian pasti banyak persiapan-persiapan ya, Rehan, yang dilakukan sebelum menuju ke Pulau Lelai. Apa saja sih cerita-cerita yang dibawa setelah kemudian pulang dari Pulau Lelai? Suka dukanya seperti apa, Rehan? Tentunya, Kak, seperti tadi yang disampaikan oleh pengurus saya, Nurul Fadia, kami sangat diterima oleh masyarakat di sana, Kak. Tapi karena terbatasnya kebutuhan atau infrastruktur, Kak, kami perlu untuk bolak-balik dari dermaga ke Pulau Lelai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, Kak. Karena meskipun kami sudah mempersiapkan segala macam hal maupun detail-detailnya, Kak, ini tidak terlepas dari keluputan, karena yang namanya jika kita bersentuhan dengan masyarakat yang pada dasarnya sangat dinamis, Kak, tentunya hal seperti itu tidak terlepas dari keluputannya kami, Kak, dalam mempersiapkan berbagai hal, sehingga kami perlu untuk mempersiapkan kembali sehingga apa yang kami usung, apa yang kami berikan kepada masyarakat bisa dilakukan secara optimal, Kak. Oke, bisa dilakukan secara optimal. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa oleh Nurul bahwa ada pemeriksaan kesehatan yang juga dilakukan di Pulau Lelai. Nah, ini tenaga kesehatannya berasal dari mana? Apakah dari Genbi itu sendiri atau dari luar atau seperti apa, Nurul? Jadi sebelumnya, Kak, saya sendiri itu dari jurusan kesehatan, dari jurusan farmasi. Nah, ada beberapa anak Genbi yang berasal dari jurusan kesehatan. Nah, kami mengajak mereka sebagai volunteer untuk melayani masyarakat di sana untuk pemeriksaan cek kesehatan. Oke, jadi tenaga kesehatannya ini berasal dari Genbi dan volunteer itu sendiri ya? Iya, betul sekali. Oke, saya kembali kalau gitu ke Raihan. Sebagai kemudian ketua dari sebuah komunitas penerima beasiswa yang dimana IPK menjadi salah satu syarat seperti itu ya. Bagaimana kemudian mengimbangi antara akademis dan organisasi, seperti apa sih itu yang menjadi banyak tantangan dari mahasiswa di luar sana, Raihan? Betul sekali, Kak, ya, namanya pengimbangan waktu antara akademis dengan keaktifan di organisasi itu sangat esensial. Karena kita tidak bisa menutup sebelah mata bahwa meskipun kita mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan, ada banyak ilmu atau wawasan yang bisa kita dapatkan di luar sana, Kak, seperti aktif di organisasi maupun hal-hal lainnya. Nah, tentunya dalam mengimbangi hal tersebut, kita perlu mengupayakan yang namanya manajemen waktu, Kak. Karena manajemen waktu ini sangat esensial. Jika kita tidak mampu untuk memanage waktu kita yang sangat terbatas, ada kalanya kita harus mengorbankan salah satunya, Kak. Akan tapi yang namanya pengorbanan itu tidak selamanya sia-sia, Kak. Karena jika kita bicara soal apa yang ingin kita capai,
tentunya pasti akan terbayar Kak dari pengorbanan itu. Oke, jadi memang bisa dikatakan skala prioritas ya. Ya, betul, ada Kak. yang kemudian jadi skala prioritas, ada kemudian yang dikorbankan tapi pengorbanan yang tidak sia-sia seperti itu. Iya. Kalau Nurul, kemudian bagaimana Anda melihat manfaat apa saja yang sudah Anda dapatkan setelah bergabung ke komunitas dan di Genbi, Nurul? Yang pertama itu ya relasi saya bertambah, itu yang utama. Terus pengalamannya sangat memberikan motivasi bagi saya, bagaimana kita bisa mengarahkan orang untuk menjalankan suatu program kerja seperti itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik juga, itu salah satu yang saya dapatkan dari Genbi ini. Oke, jadi banyak sekali relasi banyak sekali. yang didapatkan gitu ya dari bergabung bersama dengan Genbi, dan juga terima kasih sekali lagi buat Rehan dan juga Nurul sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel. Semoga sukses selalu Genbi dengan 24 program kerjanya ke depannya. Dan saudara, masih ada informasi dari dalam negeri hingga mancanegara yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri saudara. Di Sukabumi, Jawa Barat berdiri sebuah masjid unik dengan bangunan yang tidak lazim. Berbeda dengan bentuk masjid pada umumnya, Masjid Suwarto berbentuk perahu. Desain perahu pada masjid ini berawal dari kecintaan sang pemilik kepada perahu dan dunia pelayaran. Tidak hanya bentuknya, penggunaan warna yang serba ungu membuatnya menarik perhatian. Sebuah bangunan masjid nyentrik berdiri di kampung Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Masjid itu berbentuk perahu dengan warna cat yang tak kalah nyentrik serba berwarna ungu. Masjid tersebut dinamai sesuai dengan nama pemiliknya, Sri Suwarto. Masjid tersebut kemudian viral dan mencuri perhatian publik berkat desainnya yang unik dan fungsinya yang multifungsi. Masjid ini didesain sendiri oleh Suwarto. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan wisata keluarga. Desain perahu pada masjid ini berawal dari kecintaan sang pemilik kepada perahu dan dunia pelayaran. Desainnya unik, di mana bagian atas masjid berbentuk perahu, di dalam perahu tersebut terdapat masjid, ruang pertemuan, dan di lantai 3 serta 4 ada area panorama. Selain itu, di bawah masjid ini juga terdapat restoran. Pembangunan masjid perahu dimulai 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019 setelah melalui berbagai tahap pembangunan. Masjid ini dimulai uji coba pada tahun 2024.
Kehadiran Masjid Perahu mendapatkan perhatian dari masyarakat tidak hanya lingkungan sekitar, tapi juga di Jawa Barat secara umum. Tanggapan masyarakat sangat positif. Dengan adanya Masjid Perahu yang juga memiliki wahana air dan danau, banyak yang menyambut baik. Soeharto membangun masjid ini dengan niat mensejahterakan masjid dan masyarakat di sekitarnya. Rasa sejuk menyergap saat memasuki area masjid bernuansa megah tersebut. Sejumlah pengunjung terlihat kusyuk menjalankan salat sunnah tahiyatul masjid. Bukan hanya menarik perhatian warga setempat, tetapi juga pengunjung dari berbagai daerah. Saudara, akuarium Sea Life yang berada di Busan menjadi salah satu akuarium terbesar yang ada di Korea Selatan. Akuarium ini memiliki beragam atraksi yang menarik banyak minat wisatawan. Salah satu daya tarik utama Sea Life Busan Aquarium adalah terowongan bawah air sepanjang 80 meter yang memungkinkan pengunjung untuk berjalan di bawah air dan dikelilingi oleh makhluk laut dari berbagai spesies. Selain melihat kehidupan laut dari dekat, Sea Life Busan Aquarium juga menawarkan berbagai pertunjukan yang memukau. Sea Life Busan Aquarium menjadi destinasi wajib bagi siapapun yang berkunjung ke Busan. Sea Life Busan Aquarium menampung lebih dari 35.000 hewan laut yang terbagi dalam 250 spesies. 250 spesies tersebut tersebar dalam 8 zona dengan lebih dari 40 pameran. Sebagai salah satu akuarium terbesar di Korea Selatan, akuarium ini dibangun di 3 lantai bawah tanah. Pengunjung dapat menikmati ruang luas untuk menjelajahi keindahan dunia bawah laut. Salah satu pengalaman menarik yang juga wajib dicoba adalah melihat langsung para ahli memberi makan berbagai hewan laut seperti berang-berang, ikan pari, hiu, dan penguin. Momen ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan tentang perilaku dan kehidupan hewan-hewan laut tersebut dalam lingkungan yang aman dan terjaga. Salah satu daya tarik utama Sea Life Busan Aquarium adalah terowongan bawah air sepanjang 80 meter. Terowongan ini memungkinkan pengunjung untuk berjalan di bawah air dan dikelilingi oleh makhluk laut dari berbagai spesies. Sensasi dikelilingi oleh air dan melihat hiu, ikan pari, serta makhluk laut lainnya berenang di atas dan di sekitar adalah pengalaman yang tak terlupakan. Terowongan ini dirancang untuk memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan bawah laut, seolah-olah pengunjung benar-benar berada di dasar lautan. Selain melihat kehidupan laut dari dekat, Sea Life Busan Aquarium juga menawarkan berbagai pertunjukan yang memukau. Salah satunya, Coral Reef Mermaid Show yang menampilkan peri laut yang kehilangan cahayanya karena polusi laut. Dalam pertunjukan ini, pengunjung diajak ikut serta dalam kisah mengharukan di mana para putri duyung berusaha mengembalikan keindahan laut dengan mantra Coral La La La. Pertunjukan ini memberikan pesan edukatif tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Di Ocean Theater yang terletak di lantai 3 bawah tanah, pengunjung juga bisa menikmati kisah Bold Ray, robot penjelajah bawah laut yang berubah menjadi layar bioskop. Pertunjukan ini menghidupkan harta karun laut yang tersembunyi dan mengangkat semangat agung ikan pari, memberikan pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan bagi para pengunjung. Sea Life Busan Aquarium tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengetahuan. Salah satu atraksi yang paling menarik adalah kesempatan untuk naik perahu transparan dan melihat hiu dari dekat. Ini adalah pengalaman yang unik dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan laut yang tidak terlihat dari permukaan. Akuarium ini juga menawarkan berbagai kegiatan interaktif, seperti memberi makan ikan pari dan hiu, serta sesi penjelasan tentang makna ekologis dari spesies-spesies ini. Pengalaman ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi laut dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sea Life Busan Aquarium terletak di lokasi yang sangat strategis, tepat di pantai Hyundai, salah satu pantai paling terkenal di Korea Selatan. Nah, itulah Sea Life Busan Aquarium, destinasi yang menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah dan hiburan.
Sea Life Busan Aquarium tidak hanya menyuguhkan petualangan yang seru, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang konservasi laut. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.